Hai Obamers, ketemu lagi nih sama saya Dewi Handayani. Udah kangen banget, udah berapa hari ya Obamers kita tidak bertemu. Dan podcast saya malam ini kejadian yang agak-agak serem, menarik, tapi sedikit menggugah penasaran kita. Masih ingat nggak sih teman-teman saat kasus dosen Unsri yang diduga melakukan pencabulan terhadap beberapa mahasiswa ya. Itu bahkan kasusnya sempat viral banget, hampir di media sosial itu rame banget. Nah, setelah saat ini proses peradilan terhadap kasus itu berjalan. Nah, salah satu dosen kemarin dari dosen FKIP, Pak AD ya, inisial AD, sudah tahap pada penuntutan. Jadi sekarang dalam waktu dekat salah satu dosen juga atas nama dosen Pak Reza ya Pak Reza Gasarma juga bahkan dalam waktu dekat juga bakal menerima Ponis ya Pak ya, ponis dari pengadilan. Nah, dan beberapa waktu yang lalu nih teman-teman sekalian, bahwa memang dari pihak jaksa penuntut umum menuntut dari dosen atas nama Pak Reza ini dengan tuntutan 10 tahun penjara. Serem banget. Apakah tuntutan tersebut memang layak diberikan kepada seorang dosen yang katanya nih melakukan pencabulan namun via WhatsApp ya teman-teman ya. Nah, saat ini saya bersama dengan pengacara dari Pak Reza, dan kebetulan memang teman-teman harus ketahui bahwa hari Kamis besok agendanya memang pembacaan pledoi ya, pembelaan ya. Kita agak mendebarkan memang karena memang kasus ini mendapat sorotan dari berbagai pihak ya. Bahkan beberapa waktu lalu sempat ada aksi demonstrasi di pengadilan. Terus beberapa mahasiswa juga dari anggota dari BEM juga lebih aktif ya. Mungkin mereka di Twitter, di Instagram itu sangat rame banget bersuara. Dan saat malam ini kita akan bahas tuntas nih bagaimana dan upaya apa aja yang akan dilakukan oleh tim pengacara dari dosen Pak Reza sendiri terhadap ponis dari terhadap tuntutan dari jaksa penuntut umum ya. Halo, selamat siang Pak Gandhi. Ya, selamat siang. Tetap semangat Pak, walaupun hati mungkin agak deg-degan ya Pak ya, nanti menyambut hari Kamis tinggal 2 hari lagi ya Pak ya, tentang pembacaan pledoi ya Pak ya. Nah, itu kemarin Pak dari agenda yang sebelumnya ya Pak ya, bahwa sedikit agak mengejutkan ya Pak ya, bahwa seorang dosen Pak Reza itu dituntut sampai 10 tahun ya Pak ya, dengan tuntutan pasal 9 junto pasal 35 Undang-Undang nomor 44 tahun 2018 tentang pornografi. Dan tuntutan ini ternyata lebih tinggi ya Pak ya bila dibandingkan dengan kasus dosen Ade ya Pak ya, dari dosen FKIP ya Pak yang cuman diponis ya, kemarin diponis sama 6 tahun penjara kalau tidak salah Pak. Betul. Nah, kalau Bapak sendiri Pak menilai tuntutan dari jaksa yang 10 tahun itu seperti apa Pak, pandangan kita sebagai seorang pengacara Pak? Ya, begini ya. Persoalan Reza Gasarma ini dengan dosen Aditya itu, Ade itu sangat beda kan berbeda Pak, ya. Berbeda, persoalan berbeda, baik pasal yang dituduhkan maupun fakta yang terungkap di persidangan ya. Kalau Pak Reza ini dia didakwa dengan pasal tunggal, pasal 9. Pasal tunggal ya Pak ya? Pasal 9, junto pasal 35. Undang-Undang nomor 44 tahun 2018 dan junto pasal 66 ayat 1 KUH pidana. Berarti cuma satu pasal ya Pak? Iya, satu pasal. Satu pasal aja, nggak ada pasal-pasal yang lain Pak? Nggak ada, ya. Nah, dalam dakwaan tunggal itu memang kalau isi dari pasal 9 itu tentang pornografi ya. Isinya itu dakwaannya itu kurang lebih bahwa
barang siapa dengan sengaja umpamanya menjadikan seseorang itu model atau objek ya pada diri yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan itu mengabadikan atau merekam kegiatan itu, maka itu dapat dituntut ya, dipidana dengan minimal penjara 1 tahun, maksimal 12 tahun. Ya, dan denda itu 500 juta sampai dengan 6 miliar paling besar. Nah, itu isi daripada pasal yang ya, tunggal tadi ya, Pak ya? Tadi. Cuman persoalan sekarang kan, karena itu sudah dituduhkan atau didakwakan dengan pasal itu, dan dakwaan sendiri itu adalah tunggal, maka persoalannya sekarang kita tidak bisa berlari dari dakwaan itu karena fokus ya, fokus di satu pasal ya, itu doang ya, Pak ya. Fokus itu. Baik hakim sendiri, majelis hakim, kita selaku pengacara, jaksa pun begitu, untuk membuktikan apakah bisa terpenuhi unsur-unsur dari pasal yang dimaksud tersebut. Nah, bentar Pak, dari cuma 1 pasal ya Pak, 1 pasal, apakah itu menguntungkan atau justru merugikan Pak kalau menurut Bapak sebagai seorang pengacara? Sebenarnya tergantung ya. Kalau seandainya dalam pasal dakwaan tunggal itu ternyata tidak terbukti apa yang dituduhkan, maka tidak ada pilihan lain, majelis hakim harus membebaskan yang bersangkutan. Artinya ya, menguntungkan Pak ya? Ya, kalau kita bicara dari sisi itu ya. Tapi kalau seandainya terbukti, karena isi pasal itu cukup tinggi, cukup banyak pidananya ya, 1 sampai 12 tahun. Jadi artinya hakim boleh menjatuhkan minimal 1 tahun, tapi maksimal 12 tahun. Kok itu sampai 10 tahun ya cuman Pak? Nah, ini tentu ada dasar pemikiran atau dasar hukum atau alasan hukum bagi jaksa ya. Jaksa sampai membuat suatu keputusan menuntut 10 tahun. Iya. Tapi kalau kita kaitkan dengan fakta persidangan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, itu tidak bisa, artinya tidak terpenuhi unsur-unsur dan pasal 9 dan pasal 35 itu. Tidak terpenuhi sama sekali ya? Artinya begini, kalau di pasal 9 dan pasal 35 junto itu harus ada satu titik poin yang harus diharuskan ya, bahwa objek atau seseorang yang dijadikan ditangkap oleh kamera yang bersangkutan sebagai model. Ada modelnya. Sebagai model ya, model. Subjeknya. Ya, subjeknya jadi model ya. Nah, di dalam penjabaran keterangan apa yang dinamakan model, itu model itu adalah objek atau seseorang itu direkam oleh seseorang, dia memperagakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si perekam. Nah, seperti kasus contoh ya. Kayak kasus video sur artis-artis itu ini contoh ya. Nah, itu contoh. Jadi ada contoh seperti putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili pasal yang sama, tunggal juga ya. Itu harus ada bukti secara konkret si terdakwa itu menshooting si objek itu ya si objek itu, sehingga jadi di situ pada saat itu si terdakwa itu diam-diam manjat merekam si cewek ini sedang mandi telanjang, direkam melalui handphone. Nah, begitu ketahuan itulah pasal itu berlaku. Kedua, ada juga putusan dari Pengadilan Negeri Jogja juga yang menyatakan terbukti secara meyakinkan bahwa terdakwa itu pada saat itu menyuruh setengah maksa kepada yang bersangkutan untuk menari erotis, artinya menari telanjang. Erotis artinya ada interaksi. Iya, interaksi ya, menari telanjang, sehingga direkamlah oleh tersangka ya atau terdakwa. Nah, dari proses perekaman itulah maka masuk ke pasal 35 tadi karena model sebagai objek. Jadi ada kaitan semua ya Pak? Iya, itu. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Pak Reja ini, memang ada korban mengaku korban, ya. Mengaku korban yang 5 orang ya, itu ya, 5 Pak, orang itu ya. Tapi
itu hanya sebatas chatting sepihak, ya. Chatting sepihak. Artinya Pak Ren, si terdakwa mengirim chat yang sifatnya berbau porno segala macam kepada korban, korban ya. semua itu ya, Pak ya. Tapi dari kelima korban itu tidak ada satupun yang memenuhi kehendak isi chat itu, atau memperagakan atau buka baju atau segala. Mengiyakan, Pak ya, mengiyakan atau mengiyakan. melakukan apa yang diminta dari isi chat itu. Nah, itu tidak ada ya, Pak. Tidak ya, ada dalam sama sekali, persidangan, tidak Pak, pernah. ya? Tidak pernah Cuma dilakukan. sekedar ajakan aja, Ya, tapi nggak direspon. Nah, itu fakta ya, satu. Artinya nggak ada timbal balik ya, Pak, Nggak ada. antara pengirim sama pelaku objek mutus itu nggak dia ada. kan, Oke, nggak ada. siap. Oke. Artinya untuk terpenuhi unsur model tidak terpenuhi, ya, karena dia tidak memperagakan, itu satu, ya, ya. Pak ya. Nah, kedua, berdasarkan bukti persidangan, si terdakwa mengirim chat itu kepada si korban, katakanlah begitu, itu sebenarnya bukan sebelah pihak. Artinya datang dari terdakwa benar. Artinya ada komunikasi ada balasan, ada balasan dari korban. korban. Ya. Artinya ada saling balas. Iya, ya, saling berbalasan. Oke. Nah, dengan ada saling berbalasan ini, bahkan ada beberapa kalimat korban sendiri yang sifatnya mengejar, kepengen tahu. Oke, artinya ada interaksi. Iya, ada interaksi, ya, kepengen tahu. Ada bukti ya, Pak, selama di persidangan itu ya, Pak? Ada. Diakui oleh si korban Korban semua mengaku. Iya, mengaku. Mereka meladeni. Ya. Oke. Nah, seperti menanyakan si terdakwa ngomongkan apakah pernah PCS, video seks itu ya. Nah, dijawab oleh salah satu korban, tidak tahu gitu ya, bukan Pak? tidak tahu, kira-kira macam mana Pak PCS itu. Berarti kan dia minta dijelaskan kan. Nah, itu salah satunya kan. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan dari omongan dari terdakwa, katakanlah pernah tidak menikmati surga dunia, ya. Ditanya lagi dijawab oleh si korban, kira-kira macam mana Pak surga dunia itu. Nah, artinya kan kalau kita lihat dari komunikasi mereka, ya, itu Pak, kan ya? berimbang jawaban-jawabannya. Itu satu ya, kejadian itu. Kedua, terjadinya percakapan itu sudah di atas pukul 23 rata-rata. Oh, jam 11 malam Iya, ya, 11 Pak malam. ya? Oke, bukan saat mereka melakukan saat apa sih, bimbingan skripsi ya, Pak ya? Di luar itu. Oh, di luar dari jadwal bimbingan skripsi itu biasanya dilakukan dari jam kerja, pagi sampai sore, siang sore ya. lah gitu. Oke. Itu sudah spesial waktu yang ya, artinya mau tidur. Oke. Nah, disinilah yang kita tanyakan pada korban. Dan itu sama ya, Pak? Semuanya sama korban sama. itu. Pukul yang 23 rata. 23 semua yang 5 korban yang dihadirkan di persidangan ya, Pak ya. Oke. Nah, dari korban kan mengakui, kita tanya, kenapa Anda kan sudah tahu, kenapa tidak dimatikan saja handphonenya sehingga si terdakwa nggak bisa telepon? Itu tidak dilakukan. Ya, tidak dilakukan. Padahal kan kalau dia matikan nggak ada apa-apanya kan, nggak ada sanksi kan? Tidak ada apa sampai panjang berkepanjangan. Ini buktinya mereka handphone 24 jam. Standby. Kedua, kan pada saat bunyi handphone masuk ring itu ya, langsung ada kan, baik nomor sudah disimpan oleh korban kan, muncul nama si A itu kan di depan itu ya, Pak ya. Itu masih diangkat padahal sudah pukul 00, ada sampai pukul 00 ya, jam 1 malam lebih ngobrol gitu. Masih diladenin masih ya, diladen. Nah, karena interaksi komunikasi itu saling berbalas, makanya disitulah terdakwa mungkin lepas kontrol. Ya, keluarlah kalimat-kalimat yang sifatnya ke arah pornografi itu ya, Pak ya, lepas kontrol gitu, lepas Pak kontrol ya. Nah, itu fakta yang terungkap. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan pasal 9 Junto 35 tadi, jelas tidak terpenuhi. Ya, karena dalam pasal 35 itu harus si korban itu menjadi model dari si objeknya yang si pengirim chat ya, Pak ya. Harus menjadikan model. Nah, di situ kita
berdasarkan hasil chat-chatan doang chat ya Pak, itu jadi nggak ada satu. peragaan. Nggak ada peragaan. Gitu ya, Pak, Nah, ya? itu satu. Kedua, berdasarkan saksi ahli yang kita datangkan. Ada 4 orang saksi ahli, 2 orang dari Polda, 1 profesor, 1 doktor. Itu intinya sama menjelaskan. Model itu harus ada peragaan. Harus diperagakan oleh si penerima chat, baik setuju atau tidak setuju. Itu tidak ada ya? Itu tidak ada, termasuk saksi ahli kita juga. 2 orang dokter juga kita hadirkan. Prinsipnya sama, walaupun narasi omongannya agak beda ya. Tapi Cuman intinya sama. Jadi Jadi model itu harus ada suatu nyata konkret yang bersangkutan memperagakan, baik dia tertekan maupun tidak tertekan. Ya. Nah, kalau itu ada, terbukti hasil shootingannya pada saat dia memerankan selaku model itu, itulah terpenuhi unsur pasal 35. Dari rangkaian kejadian tadi ya Pak itu, ya? Iya. Itu baru terpenuhi unsur. Baru kita terimalah Pak ya? Bukan kita terima, artinya secara hukum, masuk perilaku si terdakwa masuk dalam unsur. Itu kan begitu maksudnya ya. Masuk akal lah ya Pak ya. Ada keterkaitan antara pasal-pasal itu ya Pak ya dengan kenyataan yang dilakukan kedua itu ya Pak ya. Nah, karena dalam fakta persidangan itu tidak ada memerankan sebagai model ya, dan hanya menerima chat itu hanya tidak asam dan berbalas saja. Makanya unsur pasal 35, pasal 9 junto 35 itu tidak terpenuhi. Itu aja udah kayaknya udah gugur gitu ya. Pak ya. Makanya kita tinggal memberikan keyakinan kepada majelis hakim. Kalau majelis hakimnya memang betul-betul ingin menegakkan hukum secara konsekuen dan murni, sesuai dengan hukum acara yang berlaku, insya Allah terdakwa harus dibebaskan. Harus dibebaskan ya Pak ya. Karena tidak ada pilihan. Majelis hakim tidak boleh mencari pasal lain. Karena dalam hukum acara itu kalau didakwakan pasal 9 junto pasal 35, junto pasal 66, ya itu saja, tidak boleh mulai dari situ. Tidak boleh, hakim tidak boleh membuat pasal baru. Nah, dan itu sebenarnya satu keuntungan juga ya Pak ya, kalau untuk melakukan pasal tunggal itu dari pihak ya, memang kita sendiri ya Pak ya. Kalau kita bicara keuntungan, ya boleh dikatakan keuntungan ya, suatu keberkahan. Kenapa jaksa kok beraninya mendakwa pasal tunggal? Iya, sangat percaya diri sekali ya Pak ya. Nah, gitu, Pak ya. Saya kembalikan kepada nilai angka tuntutan yang baru-baru di 10 tahun. 10 tahun itu agak lumayan menyeramkan. Nah, jadi dari mana tolak ukur jaksa itu mengatakan bahwa terpenuhi unsur dari pasal 35? Karena memang dari fakta persidangan tidak terpenuhi. Diakui sendiri oleh korban bahwa mereka tidak melakukan apa-apa, sedikit pun tidak ada. Orang, iya, 5-5 diperiksa sekaligus pada saat itu kan. Dasarnya memang tidak ada, hanya dapat chat ya sudah. Saling sambut, saling sambut aja ya Pak ya. Ya sudah itu selesai. Nah, jadi dengan fakta itu aja kita ada suatu kans bahwa kita peluang untuk lolos dari pasal ada. Ya. Nah, Pak, kasus ini kan lumayan menarik ya Pak ya, karena memang menjadi sorotan masyarakat sangat-sangat banyak ya Pak ya. Nah, apakah Bapak merasa bahwa memang kasus ini ada penekanan dari pihak-pihak tertentu atau memang seperti apa Pak? Kalau Bapak ngelihatnya Pak, dari kacamata kita sebagai seorang pengacara, karena dari penjabaran Bapak tadi sama fakta-fakta yang ada di persidangan dengan penerapan pasal tunggal nih, ternyata dari kacamata selama persidangan itu tidak terbukti menurut versinya kita ya Pak ya, karena memang dari ahli bilangnya tidak terpenuhi, dari korban juga mengaku memang tidak ada. Nah, ternyata jaksa juga 10 tahun gitu kan dari awal kasus ini berjalan. Bapak melihat apakah ada dorongan atau stigma dari luar atau seperti apa, pure ini adalah kriminal Pak? Ya, kalau seandainya kita mau bicara secara konsekuen dalam arti kata penegakan hukum dalam kasus ini. Kasus ini kan kasus yang sepele sekali ya. Para Obamers dengerin ya, bahwa seorang pengacara beken sudah berskala nasional ya Pak ya, sering kasus yang megang kasus besar. Kemarin saya tahu banget nih bagaimana sepak terjang dari Bapak seorang Pak Gandhi ya Pak, yang rata-rata memang pegangan Pak Gandhi ini adalah perusahaan besar dan kepala-kepala daerah ya Pak ya. Dan seorang Gandhi Arius menyebut bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat sepele.
wow sepele, tapi dituntut 10 tahun. Ya. Agak gimana ya? Agak nggak nyambung Pak, nggak ada apa sih talinya mau disambungin. Bapak sendiri seorang pengacara yang sudah berpengalaman dengan malang melintang kasus dari kasus pembunuhan, kasus korupsi, sampai membebaskan orang ya Pak yang didakwa sebagai pembunuh berapa tahun yang lalu. Saya masih ingat ya Pak ya, kasus yang beberapa waktu yang lalu Pak ya, dia didakwa membunuh, ternyata Bapak bisa membuktikannya hingga dia divonis bebas ya Pak ya pada kasus berapa tahun yang lalu Pak ya. Dan sekarang seorang Gandhi kembali mengulangi bahwa ini adalah kasus yang sangat sepele. Tapi saya agak penasaran nih, kok sepele tapi kok jadi perhatian, tapi kok dituntut 10 tahun. Aneh banget itu kayaknya Pak. Ya, begini. Kenapa saya katakan sepele? Karena masalahnya itu kan hanya chatting. Mengirim chat. Nggak ada kita harus buka-bukaan gitu ya. Tidak ada sentuhan sedikit pun kepada si penerima Beda chat. sama yang kasus dosen lain, satunya. itu sudah ada sentuhan kan? Sudah ada sentuhan sudah ya. ada sentuhan. Yang dari satunya itu Pak ya. Jadi hanya si korban menerima chat. Kedua, si korban itu adalah wanita dewasa. Yang sudah akil balik ya. Iya, dalam hukum tidak dikenal mahasiswa dosen. Dalam hukum tidak ada. Yang dikenal dewasa tidak dewasa. Nah, kalau dalam hukum itu dewasa ukuran pidana itu 18 tahun ke atas sudah dewasa. Artinya dia sudah bisa menentukan mau makan apa, ya, mau berbuat apa, dia sudah bertanggung jawabkan. Nah, jadi kalau kita lihat seseorang hanya mengechat, katakanlah chatnya mesum lah isinya segala macam ya. Nah kan zaman yang media sosial seperti ini kayaknya biasa tuh Pak saya nerima chat. Kita begini, kita cari keadilan dulu. Kenapa saya bilang sepele? Seseorang memberi ngirim chat, katakanlah chatnya mesum kepada seseorang perempuan. Apakah sisi perempuan itu sampai menjadi secara fisik menjadi trauma apa segala? Tentu tidak. Ya, kecuali kalau udah sampai dipaksa penyentuhan, jadi teringat kejadian fisik ya, itu. Jadi kalau si korban ini mau jujur, mereka cukup berdosa sebenarnya melaporkan ini dosennya sendiri. Sekarang mereka sendiri ada beberapa korban mengaku mereka sudah tidak tega melihat dosennya sendiri. Tapi Pak itu kan ada 5 korban Pak. Iyalah. Artinya 5 korban itu kita belum tentu 5 korban ini semuanya benar ya. Karena begini, kenapa kita ragukan itu? Karena seperti ada contoh korban R ya. Dia ngaku tahun 2013 dapat diperlakukan chat oleh si terdakwa. Dan itu diungkap ya persidangan. Iya, dalam persidangan. Kemudian 2013 di BBM masih BlackBerry BlackBerry BBM ya, zaman itu ya. Nah, setahun kemudian handphonenya itu dia jual. Iya, ke orang lain. Pindah tangan lah. Pindah tangan. Jadi, Pak, ya. 2021 baru melapor, ya kan? 2013. Kalimatnya itu dia hafal semua. Kan tidak masuk di akal. Hafal semua tuh artinya sama. Chat itu, iya sama yang orang 5 tuh kurang lebih sama semua chattingnya itu. Jadi masalah fakta persidangan itu dari 5 orang yang diperiksa itu rata-rata chatnya itu dari A sampai Z sama Pak ya. Meskipun udah tahunnya udah beda gitu ya Pak ya. Secara logika saja sudah 8 tahun berlalu. Masa dia ingat titik koma? Chat itu titik koma dia ingat semua. Itu mengundang tanda tanya kita juga ya Pak ya. Ternyata tanpa mereka sadari, kita dapat kopi daripada bukti sebelum mereka lapor ke polisi. Mereka sudah buat dulu sebakso draft pertanyaan, draft jawaban. Nah, udah setting gitu ya Pak? Iya, berarti sudah ada settingan. Ya. Itu kita ada bukti. Ada, nanti saya laporkan dengan pledoi, ada nanti bisa dilihat. Tanggal sekian. Bapak ungkap selama persidangan kemarin. Iya, diungkap. Nah, jadi di situ aneh kan? Jadi sesuai dengan pertanyaan kamu tadi, gimana? Apakah ini sepele kok menjadi begitu sadis kesannya ya? Bapak bilang karena itu tadi, karena ada pihak-pihak tertentu memang menginginkan si terdakwa ini untuk dihancurkan masa depan dia. Itu salah satunya terbukti dari ada saksi kita, seorang mantan dekan di ekonomi juga yang kita periksa di pengadilan. Dia mengakui bahwa
Kekompakan dosen itu di Fakultas Ekonomi khususnya itu tidak terjadi kekompakan. Artinya ada blok-blok. Dengar Obamers ternyata di dalam fakultas di lingkungan Universitas Sriwijaya sendiri ya Pak ya, khususnya di Fakultas Ekonomi, ternyata hubungan antar dosen itu ternyata tidak ada kekompakan. Kekompakan, ya, Pak, ya? Tidak harmonis. Dan memang Pak Reja ini memang rencananya bakal diangkat menjadi pembantu Dekan 3 dari sebelumnya hanya seorang dosen ya Pak ya. Kepala Kaprodi aja. Dari sebelumnya Pak Reja ini adalah seorang dosen dan kepala Kaprodi. Oke. Nah, dalam pemilihan dekan kemarin dia terpilih sebagai pembantu Dekan 3. Oke, ini sebelum kasus ini muncul ya Pak ya? Muncul rame ya. Nah, sejak kemunculan artinya karirnya terus meningkat, itu kelompok yang tidak setuju itu tambah getol mencari-cari kesalahan. Akhirnya ketemulah berapa mahasiswa yang mengaku pernah dichat. Mereka tuh sampai ada menelusuri ya Pak ya? Iya. Menelusuri sampai berapa tahun angkatan Betul, yang lama-lama tuh sampai dihubungi semua ya? Aktif. Ada beberapa dosen, oknum dosen yang aktif menghubungi semua angkatan. Semua angkatan ada pernah dicat oleh Pak Reja katakanlah ini ya. Dari alumni ternyata iya, itu Pak alumni. Ya? Nah, kita tidak tahu apakah benar apa tidak itu chatting Pak Reja, karena berdasarkan hasil laboratorium criminal folder, handphone yang mereka periksa itu, ada 4 handphone yang diperiksa. Handphone korban ya Pak ya? Handphone korban maupun handphone Pak Reja sendiri. Itu hanya ditemukan nomor. Umpamanya nomor memang nomor Pak Reja. Cuman isi chattingnya tidak ada lagi. Udah dihapus. Entah dihapus, tak ada, aku tidak tahu. Pokoknya tidak ditemukan dari lab itu ya. Nomor ini benar, nomor atas nama Reja, tapi isi chatting sesuai pengakuan daripada para korban, ngomong percakapan ini tidak ditemukan. Jadi di dalam fakta persidangan itu memang tidak ada diungkap chattingan yang tonton lama Pak ya? Ada dalam BAP hasil karangan daripada si korban-korban. Makanya itu disetting tadi kata Bapak itu dibikin pertanyaan segala macam. Itu ternyata bukti otentiknya malah nggak ada. Contoh umpamanya, salah satu pengaku dari korban katanya si terdakwa pernah mengirim foto kelamin. Kelamin dari menurut si korban kelamin terdakwa. Padahal cuma gambar kelamin aja ya Pak ya kemarin itu Pak ya? Iya, foto kelamin. Foto kelamin terdakwa katanya. Tapi setelah kita lihat mana gambarnya tidak ada. Hanya omongan. Kita lihat dari hasil lab juga tidak ditemukan foto-foto itu. Nah, nomor yang dianggap itu adalah nomornya punya terdakwa, nomor handphone, itu benar nomor handphone terdakwa, tapi material daripada kebenaran tuduhan tidak ada. Paham enggak maksud saya? Janggal nian jadi. Nah itu ya. Jadi itu tadi. Sedangkan dalam hukum pidana ini adalah kebenaran material, kebenaran material yang dikejar itu. Dan tidak boleh kan dianalogikan. Analogi itu umpamanya contoh seperti ini. Umpamanya karena ini nomor handphone terdakwa, berarti terdakwa lah yang melakukan ngirim gambar itu tidak bisa, harus ada bukti gambar di mana. Otentik supaya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Cuman hanya cerita aja, buktinya nggak ada sama sekali. Di samping itu terdakwa juga tidak mengakui. Ya. Nah, kalau terdakwa tidak mengakui dalam hukum pidana, hal hukum itu pembuktian, terbukti jadi Pak ya? Bukan. Kalau terdakwa tidak mengakui atas tuduhan itu, maka kewajiban membuktikan jatuh kepada jaksa. Mampu tidak jaksa membuktikan yang tidak diakui oleh terdakwa? Ternyata jaksa tidak bisa menghadirkan bukti-bukti yang dituduhkan itu. Selama proses persidangan agak sayang juga Pak ya, sidangnya dilakukan tertutup, jadi agak gimana gitu ya Pak ya. Nah contoh tadi seperti foto alat kelamin katanya tapi kan hanya cerita, tidak ditemukan fotonya, enggak. Jadi kita enggak bisa menganalogikan karena nomor handphone itu memang nomor korban terdakwa, lalu dianggap isinya benar sesuai dengan omongan cerita si korban. Enggak bisa. Jadi disamain gitu ya, Pak ya. Dianalogikan istilah dalam bahasa hukumnya itu enggak boleh. Nah,
Kalau memang dia mengatakan, Pak, saya pernah dikirim foto alat kelamin terdakwa. Nah ini Pak fotonya. Nah itu bukti konkret namanya kan? Ada gambarnya. Ya, persoalan benar. Nanti akan kita buktikan apa ini benar kelamin si terdakwa tidak, itu persidangan akan membuktikan ya. Tapi itu ada dulu gambarnya. Ini nggak ada, hanya cerita. Jadi sumir kalau sumir gitu, sekali. Pak. Jadi istilahnya ada semacam untuk menggiring opini gitu ya, tanpa ada bukti konkret dari HP dan HP itu ternyata sudah diperiksa oleh tim dari Leprom Polda, tidak ditemukan. Ternyata tidak ditemukan, cuma nomornya aja yang ada, Pak ya, tapi isinya nggak ada sama sekali. Oke, jadi itu yang bikin kita makin tidak kuat lagi ya Pak ya dari hasil itu Pak ya. Iya, dengan ada yang kita temukan fakta-fakta itu kita makin optimis bahwa ini kalau nggak bisa dibuktikan berarti tuduhan ini kan. Artinya kaget juga yang kemarin itu. Jadi ya, balik ke angka 10 tahun tadi, bukan saya menuduh tapi perkiraan saya itu bentuk daripada kepanikan jaksa. Kepanikan jaksa. Maksudnya kepanikan jaksa dengan kenapa saya bilang kepanikan jaksa? Karena kesannya jaksa ingin melempar bola panas ini kepada majelis hakim. Melempar bola panas ini ke majelis hakim. Kenapa saya bilang begitu? Karena nanti ada suatu, ini prediksi ya, insya Allah salah ya, tapi prediksi saya selaku penasihat hukum atau pengacara Reja, nanti kan karena jaksa ini dapat tekanan dari pihak-pihak tertentu bahwa harus terbukti, mereka kan akan bicara, loh kami sudah berbuat maksimal. Masalah mau dihukum berapa itu sudah hakim loh yang punya kewenangan, nggak bisa disalahkan kami. Nah, tapi yang kita sayangkan mereka berbuat maksimal seperti itu, membuat tuntun 10 tahun tanpa mengacu kepada rambu-rambu aturan persidangan. Nggak boleh 10 tahun itu terlalu tinggi dengan fakta yang terungkap, kecuali kalau dalam pasal itu unsur-unsurnya terpenuhi 100%. Oke, boleh, kita bisa maklum lah ya. Kalau bahasa kita yang bukan orang hukum ini kayak kita ngirim chat WA, Pak ya. Kirim chat WA ke seseorang, kita mulai dari obrolan yang biasa, ternyata mengarah ke obrolan yang lebih hot karena memang suasana malam. Malam cuma sekedar itu aja ya Pak ya. Dan ternyata memang kenapa bisa 5 orang? Karena memang Reja ini adalah seorang dosen yang memang sangat familiar ya Pak ya. Iya, satu itu. Kedua, dia memang pembimbing banyak mahasiswa. Jadi banyak kenal ya Pak ya. Kalau berdasarkan hasil saksi dari Fakultas Ekonomi kemarin, mungkin lebih dari 300 atau 400 mahasiswa sudah dia bimbing. Lebih dari 300 sampai 400 mahasiswa yang sudah dia bimbing selama ini. Oleh dari terdakwa tadi ya Pak ya. Jadi memang banyak juga ternyata mahasiswa yang memang dia kenal dan mungkin kontaknya ada di teleponnya Pak Reja gitu ya Pak ya. Jadi istilahnya tuh kalau makanya Bapak bilang ini adalah kasus sepele karena memang cuma sekedar chat biasa, chat via WA. Ternyata obrolan itu menjurus dan selesai sampai di situ aja ya Pak ya. Dan besoknya ada lagi cewek gitu-gitu aja ya Pak ya. Dan di saat itu ternyata Pak Reja ini terpilih sebagai salah satu pembantu dekan 3 dari sebelumnya adalah seorang kaprodi. Jadi istilahnya tuh kalau kita lihat dari sequel ya Pak ya, dari sebuah historical yang terjadi itu memang seperti itu. Beda case-nya dengan dosen dari EPKIP yang memang sudah diponis 6 tahun dan terbukti ya Pak ya, memang ada tindakan fisik ya Pak kepada si mahasiswi. Jadi kita makanya Bapak tadi dengan PD-nya bahwa bilang ini adalah kasus yang sangat sepele ya Pak ya. Tapi justru berat karena ada intervensi politisasi. Intervensi dengan sangat lantang ya seorang Pak Gandhi bilang ini adalah penuh dengan intervensi. Intervensi kita nggak tahu nih intervensi dari pihak mana ya, mudah-mudahan semuanya bisa menilai ya Pak ya, menilai seperti apa ya Pak ya. Sampai kemarin sampai ada aksi demonstrasi juga ya Pak ya, dihadiri oleh salah satu petinggi negara yang tinggal memang di Jakarta ya Pak ya. Kemarin sempat ada kasus itu gimana Pak ceritanya Pak? Kalau boleh. Nah inilah kita sayangkan ya, kita sayangkan seorang pejabat tinggi. Mungkin dia tidak mewakili selaku jabatan dia, tapi dia selaku ketua alumni ya Pak ya, tapi kan jabatan itu tidak bisa lepas kan, karena dia sedang menjabat. Tapi saya yakin yang bersangkutan itu tidak memahami secara detail persoalannya. Dari versi dari cerita alumni cuman dari cerita
ya katalah cerita-cerita pinggir jalan lah. Oke, kira begitu. Sehingga mungkin dia hanya memberi semangat kan kepada mahasiswi yang lain supaya kita tunjukkan solidaritas kita sebagai kepada alumni. Ya, tapi itu juga kita sangat sayangkan, seharusnya jangan tergopoh-gopoh kan. Nanti kan ada tetap tanda petik seolah-olah itu mengintervensi kan ke pengadilan. Apalagi mereka sempat demo kepada hakim yang menangani perkara itu. Intervensi pengadilan, terus muncul lagi bahwa itu ada dakwaan tunggal juga ya, Pak. Jadi istilahnya itu udah semuanya kayaknya udah connect-nya udah kelihatan banget ya, Pak ya. Yang paling jelas itu tuntutan tadi 10 tahun tadi dari mana berpikirnya, dasar hukumnya jaksa menuntut 10 tahun itu. Ya, 1 tahun aja masih tidak wajar dituntut. Apalagi sampai 10 tahun kan. Bebas ya Pak ya harusnya. Ya, nggak terbukti. Karena memang nggak ada buktinya bahwa memang itu adalah tindakan pelecehan, itu nggak ada. Nggak ada, hanya sebatas chatting aja. Nah Pak, kita sebagai seorang pendamping ya, pengacara ya Pak ya. Penasihat hukum ya, penasihat hukum ya Pak ya. Istilah itu kita juga ternyata ini adalah sangat menggugah emosi juga ya Pak ya. Dari kasus yang sepele ketika ada satu hal yang diintervensi, jadi rasanya kita semakin wow banget ya Pak ya, semakin penasaran kayak gitu ya itu Pak tadi ya. salah satu motivasi saya membela Reja ini, satunya saya melihat dia sangat terzolimi secara hukum. Terzolimi secara hukum. Kenapa? Hal yang sepele dengan potensi besar, begitu besar seakan-akan dianggap penjahat besar lah ya. Ada dengan judul apa istilah di media sosial. Bahkan dicap sebagai apa namanya pemangsa, predator ya. Itu katakan predator. Iya, kalau memang itu orang 5 korban itu memang dia sentuh habis-habisan. Mungkin ada tindakan nyata ya. Artinya memang saat ini memang dari terdakwa merasa sangat diberlakukan tidak adil. Sangat tidak adil. Pertama, kenapa kita ini? Satu, karir dia punya selaku ANS terancam. Tapi belum ya Pak ya? Ya, memang dinonaktifkan, tapi sudah tanda petik terancam. Apalagi kalau udah vonis sudah keluar ya Pak ya? Kedua, diri dia kan sudah diponis oleh masyarakat ya. Image-nya, kemudian keluarganya, istrinya, itu malu semua. Ya, tidak ada yang ini. Nah, ketiga, ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan menghancurkan karir dia. Nah, kenapa kita bilang tidak adil? Karena tindakan yang bersangkutan itu tidak membawa dampak apa-apa bagi korban. Itu yang saya bilang tadi. Kalau korban mengaku saya secara psikologis, trauma segala macam, surat keterangan trauma dari itu enggak ada. Sekedar chat udah dihapus sudah ya? Chat sudah dihapus, ya. Nah, logika bahkan lebih kejam, lebih takut lagi kalau umpamanya ancam pembunuhan. Nah, kau kubunuh hari ini, mungkin lebih takut. Ini sekedar chatting, sama-sama menikmati ya, hasil chatting itu. Jadi trauma, enggak masuk akal. Artinya memang tidak ada, kita melihatnya memang tidak ada yang dirugikan ya Pak. Tidak ada yang dirugikan sampai traumatik seperti itu Pak ya. Nah, dengan fakta yang seperti itu Pak ya. Hanya salah dari pandangan masyarakat mungkin status antara dosen dengan mahasiswa. Di situ dianggap orang sama. Bukan, dianggap orang dosen itu kan lebih tinggi, mahasiswa lebih rendah dalam hal kehendak. Sehingga disitulah dosen ini bisa memaksa. Iya, kalau dilihat dari sisi itu aja. Tapi dalam hukum tidak ada istilah dosen sama mahasiswa. Dalam hukum itu dikenal dewasa tidak dewasa. Ya. Kalau si perempuan itu belum dewasa, entah bisa dalam tanda petik dipaksa, diancam segala macam. Ini kan sudah dewasa, sudah mengerti. Apalagi kita lihat dari hasil percakapan chatting mereka, saling kejar. Mau minta dikejar, mau minta dijelasin apa yang dinamakan itu segala macam. Itu menunjukkan bahwa si korban ini menghendaki omongan itu jadi sampai sejauh itu. Jadi istilahnya tuh agak, kita melihatnya agak sepertinya dipaksakan juga ya Pak ya, kasus ini nih Pak ya. Memang dari awal ya. Dari awal Pak, ya? Kita dari kepolisian kemarin kan mati-matian dari pihak Polda tidak memindahkan pasal lain kan, hanya pasal itu. Karena judul pasal itu satu, serem. Kedua, mereka bisa nahan, ya kan? Iya, benar. Itu kan serem dan bisa nahan. Nah, tapi mereka belum memperhitungkan
fakta yang terungkap gimana, fakta sebenarnya, apakah bisa memenuhi pasal itu atau enggak. Nah inilah kita uji. Perlu peradilan proses tadi ya Pak ya. Oke. Nah Pak, dengan usai pembacaan dari tuntutan dari jaksa tadi Pak ya, kita kan rencananya hari Kamis besok akan melakukan pembacaan pledoi Pak ya. Nah apa aja Pak pledoi yang akan kita lakukan itu Pak? Akan kita bacakan. Terus apakah ada rencana lain bakal kita lakukan Pak pasat pledoi? Apakah nanti Pak Rejanya langsung membuat tulisan khusus atau seperti apa Pak? Ya, jadi sudah saya bicara sama terdakwa Pak Reja. Saya suruh kesempatan dia buat pledoi pribadi. Pribadi dia. Ya, tentu isinya masalah pribadi dia, meminta kepada hakim untuk minta keadilan, dilihat dari semua sisi keadilan itu kan. Yang sudah dibanding dengan sekarang dia mengalami penahanan sudah sekian bulan kan. Nah, kemudian kami selaku penasihat hukum akan melihat dari sisi yuridisnya ya, yaitu dari sisi hati kalau Pak Rejanya mungkin dari pribadi minta ini segala macam. Nah kalau kami tentu dari sisi hukum. Nah sisi hukum itu ya salah satu tadi materi-materi yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan pasal-pasal yang dituduhkan. Kemudian pendapat ahli-ahli hukum yang kita periksa di persidangan, kemudian kita lihatkan juga bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Nah, itulah materi-materi yang akan kita beberkan ke majelis hakim. Pledoi nanti ya Pak. Pledoi. Dan ada satu mungkin menurut kami suatu keuntungan juga kalau memang ini murni penegakan, kami kebenaran mendapatkan majelis hakim menurut pandangan kami dan info-info yang kami dapat selama ini majelis hakimnya ini orang-orang yang betul-betul mempunyai integritas tinggi. Nggak bisa main-main, nggak bisa diminta-minta tolong, apalagi disogok-sogok. Majelis hakim yang pegang kasus ini ya Pak ya? Makanya kami ada suatu optimis ya. Insya Allah kalau majelisnya betul-betul melihat murni dalam penegakan, dia tidak akan takut dengan intervensi. Itu salah satu harapan, tapi itu kan semua harapan ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari track record majelis ini sudah jadi rahasia umum, mereka bertiga ini adalah orang-orang yang disiplin, integritas, nggak bisa dimain-mainkan istilahnya kan. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Nah, itulah salah satu rasa optimis itu tumbuh ya di samping fakta. Semangat ini kita makin semangat juga Pak. Fakta persidangan tidak memenuhi unsur yang didakwakan, hakim juga yang berintegritas ya Pak ya. Kita lihat dari sepak terjang sepak terjang selama ini. Itulah yang membuat kami ada rasa tumbuh kepercayaan ya. Insya Allah. Ya, karena itu nggak menghantam banget jadi Pak ya. Walaupun 10 tahun ancaman dari jaksa kan sudah angka 10 tahun. Nah, seandainya nih Pak ya setelah pembacaan terus tuntutan ternyata memang divonis bersalah dengan vonis sampai 10 tahun nih kita ambil maksimal. Apa yang akan dilakukan pengacara? Ya, satu kita menganggap peradilan ini adalah peradilan sesat. Peradilan sesat. Ya. Karena tanpa melihat fakta yang terungkap di persidangan. Itu jelas ya. Ke langkah selanjutnya kami pasti akan banding. Dan tim kita memastikan akan banding. Banding ya ke pengadilan tinggi. Nah, perlu diketahui juga dalam sistem peradilan kita, apabila seandainya si terdakwa dibebaskan oleh jaksa, oleh hakim, majelis hakim, seandainya, maka jaksa itu wajib kasasi. Mentah soalnya. Mentah, dia wajib dulu nunggu peradilan lebih tinggi. Artinya prosesnya bakal lebih panjang lagi. Apalagi kalau kita sebalik kita juga. Kalau kita dinyatakan bersalah, kasasi juga. Kita juga akan banding dan kasasi. Jadi banding, kita lihat dulu putusannya. Kalau putusannya itu bebas murni, maka jaksa kasasi. Artinya prosesnya nggak bakal selesai sampai di sini ya Pak ya? Masih panjang. Masih panjang. Nah, tapi kenapa kita ada rasa optimis juga di tingkat peradilan banding sama kasasi? Karena peradilan banding sama kasasi itu sudah tidak bersentuhan lagi dengan massa. Dengan intervensi orang di luar tidak bisa itu, disentuh lagi. Karena mereka itu adalah bersidang berkas.
Oke, jadi materi semua di Iya, dalam itu ya, Pak, kita pun tidak dihadirkan, terdakwa pun tidak dihadirkan, nunggu aja apa putusan. Oke, jadi dia ngecek-ngecek berkas Iya, aja berkas ya, Pak, itulah. ya? Nah, Oke. mudah-mudahan berkas-berkas itu lengkap sesuai dengan fakta persidangan yang dicatat oleh panitera segala macam. Nah, disitulah kalau dalam kita bicara dalam arti kata penerapan hukum terhadap kasus ini, insya Allah tetap akan peluang bebas itu banyak. Oke Pak, dari kita bicara majelis hakim dulu Pak ya, seberapa optimis Pak Gandhi melihat bakal bisa memenangkan kasus ini dari pengadilan dari hakim? Kalau untuk tingkat pengadilan negeri, ya saya mungkin 50-50 lah ya, nggak bisa kita terlalu optimis jadi ya. Nggak masih ngomong juga ya Pak ya. Karena apa? Karena majelis ini kan dia juga di satu sisi menyidangkan langsung, kedua dia bersentuhan dengan pihak ketiga. Artinya ada intervensi, ada apa namanya demo segala macam. Itu kan pasti mempengaruhi pikiran dan perasaan kan. Kita berandai-andai aja Ya, ya. kita tidak terlalu, tapi kita kadang-kadang berseuzon saja, artinya berpersangka baik. Karena background ketiga orang majelis hakim ini adalah yang mempunyai integritas tinggi selama ini. Dan bagus ya Pak Dan ya? bagus. Insya Allah dia tetap tidak berlari daripada kondite dia yang selama ini. Dari tracknya Track dia itu ya? harapan kita ya. Nah, terus sudah 50%. Nah, ketika udah nyampe ke tingkat selanjutnya ya Pak, divonis memang bersalah, itu berapa persen Pak sampai kasasi? Kalau di kasasi menurut saya bisa lebih dari 80% keyakinan saya. Iya, bisa karena bebas. Bisa bebas. Karena apa? Karena di tingkat kasasi itu sistem pemeriksaannya itu adalah penerapan hukum. Ya, dia tidak akan melihat lagi tekanan sana sini, tidak akan jadi pertimbangan fakta apa hukum. yang dilakukan hukum Iya. itu ya Pak ya. Jadi karena ini dakwaan tunggal, sehingga Majelis Agung juga tidak bisa berlari daripada yang didakwakan. Jadi lebih fokus saja Lebih Pak. fokus. Ketika udah masuk satu pilihan udah masuk, udah langsung keluar. Silakan ditelan aja apa pahit atau tidak, itu harus mereka keluarkan. Kecuali kalau misalnya ada pilihan A, B, C iya, gitu Pak ya, mungkin bisa. masih panjang Masih ada juga kan. alternatif. Ini ternyata tunggal banget ya, saking ya. optimisnya dia terhadap kasus ini ya Pak ya. Oke. Nah Pak, kita sekarang tadi ngomong masalah proses ya Pak ya. Nah, aku pengen tahu nih Pak, dari sisi keluarga Pak Reja sendiri seperti apa Pak saat ini Pak? Istrinya kah, anaknya kah? Ya, gimana, Pak? kalau kita bicara dari sisi pribadi, terutama Pak Reja sendiri atau keluarganya, ya jelas pasti shock lah ya. 10 tahun dengan angka 10 tahun yang tidak kita duga sama sekali. Ya. Saya juga sebenarnya dari awal ya mungkin diprediksi tuntutan 1 tahun ya. Dengan karena fakta-fakta yang terungkap begitu. Cuman awalnya saya periksa begitu. Tiba-tiba 10 tahun. Dan itu lebih tinggi dari kasusnya Pak. Ya itu tadi. Saya ada suatu, maaf ngomong tanda petik, kecurigaan dalam arti kata bukan negatif ya kepada jaksa. Tapi itulah menunjukkan jaksa itu begitu kuat di intervensi pihak ketiga. Sehingga jaksa itu menurut saya, tapi maaf ya kalau seandainya salah. Menurut saya jaksa itu karena dia begitu kuat diintervensi di pihak ketiga, akibatnya kan membuat suatu tuntutan itu tidak memperhatikan fakta persidangan. Yang penting kesan di luar mereka lah berbuat maksimal. Oke, ini kita yang ngomong gitu ya Pak ya. Memang seperti itu kelihatannya Pak. Faktanya begitu kalau saya lihat. Bukannya jaksa-jaksa ini orang yang nggak ngerti hukum, dia ngerti hukum semua, jaksa senior semua. Tapi kenapa begitu berbuat? Karena itu tadi saya yakin begitu besar tekanan kepada mereka. Ya. Jadi kalau misalnya kasus hukum ini udah nyambut di tekanan itu, memang agak susahnya tuh sebenarnya di situ ya Pak ya? Memang akibatnya tidak murni lagi penegakan hukumnya. Dan itu yang bikin orang juga tidak terlalu percaya dengan hukum di Indonesia. Itu salah satunya. Seharusnya ya kalau kita mau bicara tentang penegakan hukum murni ya apapun tekanan tidak perlu kita mengganggu kan. Saya logika saja dengan fakta yang terungkap begitu kok berani mengasih angka 10. Angka 10 itu kalau unsurnya itu terbukti 100%. Ya, oke lah. Terbukti 100%, dampak daripada 5 korban tuh masa depannya sudah habis, umpamanya kan? Dari perawan jadi nggak perawan. Iya, itu salah satunya. Di samping direkam, dia punya itu, fisiknya pun disentuh habis-habisan, tidak sekali, berkali-kali, umpamanya. Seorang artis yang dulu ngetop aja cuma dihukum 1 tahun ya Pak nah, ya? itu makanya. Melakukan apa istilahnya video sur gitu ya Pak ya? Nah, itu cuma setahun 2 tahun ya Pak ya kemarin itu Pak ya? Ini malah 10 tahun tanpa sentuhan. Tanpa sentuhan dan
melebihi dari ponis dari yang dosen sudah, yang sudah Pak Aditya itu ya Pak ya. Makanya kita wonderful istilah. Wonderful banget ya Pak. Malah Bapak sebagai itu ketawa sebenarnya Pak. Agak lucu tapi ketika mau ketawa juga nggak enak juga ya Pak ya dari sisi itunya, jadi Pak, kita balik kepada bagaimana tekanan keluarga terdakwa. Jelas mereka shock ya, tidak percaya, tentu bersedih pasti kan. Tapi kita selalu komunikasi dengan keluarga mereka. Ya kita kasih gambaran fakta-fakta persidangan begini-begini. Ya alhamdulillah mereka juga bisa mulai menerima ya, karena ada optimis juga kita berikan, memang sesuai apa yang kita rasakan bahwa itu tetap putusan akhir di majelis hakim. Kita juga nggak bisa tetap berdoa aja ya, berdoa yang terbaik ya Pak, berdoa yang terbaik dan terus istilahnya tuh memang ini adalah satu jalan yang harus dihadapin oleh Pak Reja ya Pak ya mungkin ini Pak ya. Jadi istilahnya itu ketika itu ada muncul ada satu tekanan segala macam, mungkin itu adalah pembelajaran juga ya Pak ya dari sisi itunya Pak. Meskipun makanya dalam penjelasan ahli kemarin Dr. Sri Lestari mengatakan bahwa kes Reja ini ada, tapi pasal yang dakwan tidak tepat. Nah itu sudah kalian mengerti lah itu ya. Siapa? Sri Lestari. Saya kenal itu Pak. Sri Lestari itu Pak. Kemudian Dr. Fahmi juga mengatakan begitu. Case-nya mungkin ada terungkap, ada perbuatan, ada ini. Tapi pasal yang didakwakan tidak tepat. Dan itu 2 orang ya Pak yang ngomong itu Pak ya, 2 orang ahli. 2 orang ahli gitu ya, Pak ya. Kesimpulannya itu. Nah, jadi kita sudah jelas. Kalau kita dari awal sebenarnya mengatakan tidak tepat, cuman kita kan tidak bisa ngomong dari penasihat hukum kan. Penasihat hukum itu pasti dianggap orang setiap ngomong pasti bela, tidak independen kan, tidak independen. Nah, makanya kita mintakan dari ahli yang bicara sesuai dengan keahlian dia. Dia disumpah sebelum memberikan keterangan. Nah, itu dia kesimpulan begitu. Nah, sedangkan dengan adanya tidak tepat ini, jaksa mau nambah pasal tidak bisa lagi. Merubah bukan malu, peraturan tidak boleh. Tunggal karena sudah berani tunggal ya sudah, apapun jadinya itulah. Artinya memang kita dari sisi pengacara juga sebenarnya secara umum yang merasa diuntungkan juga ya Pak ya, sebenarnya ada. Iya, kalau kita bicarakan dari situ ya mungkin kita merasa di posisi diberikan kemudahan ya Pak ya. Ketimbang kita didakwa dengan alternatif 1, alternatif kedua kan, dengan beberapa pasal yang ini. Tapi dengan pasal tunggal ini ya suatu keuntungan bagi Reja sebenarnya. Itu memang sebenarnya memang bagus banget sebenarnya itu Pak ya, tingkat apa istilahnya itu kepercayaan diri dari seorang jaksa, dari tim jaksa memang sangat percaya diri bahwa seorang Reja ini adalah yang bersalah dengan korban yang 5 orang banyak tadi ya Pak ya. Tapi justru dari kitanya menilai ini adalah satu angin segar ya Pak ya, bahwa memang ini sangat relevansinya memang sangat tidak masuk ya Pak ya, istilahnya karena gitu, Pak, ya? Pasal yang didakwakan itu sangat dengan fakta hasil pemeriksaan di BAP polisi tidak nyambung dia. Dan memang saksi ahli juga sudah menguatkan juga Pak ya, 2 orang bahwa memang itu tidak, case-nya ada, tapi pasal yang tidak tepat dengan pasal itu. Nah, selain itu nih Pak, Bapak tadi bilang ada tekanan dari pihak luar Pak. Tekanan itu dari sisi Bapak sendiri sebagai seorang pengacara Pak ya, seorang Gandhi Arius dengan pengacara yang memang sudah kelasnya udah nasional lah Pak ya, membela kasus-kasus case-case yang seperti ini Pak. Ada nggak sih mengalami tekanan-tekanan atau cibiran-cibiran dari masyarakat Pak? Ya, kalau kita bicara di medsos, saya baca kan ada beberapa netizen itu bilang, dia bilang saya tidak punya perasaan ya. Dikecam juga ternyata netizen ya Pak ya. Nggak ada perasaan, lah jelas orang tukang cabul masih dibela. Nah, itu. Tapi ya kalau secara fisik ataupun langsung tidak ada ya Pak ya, cuma sekedar netizen Pak ya. Ya karena kebebasan berpendapat. Senyum aja tapi kita tapi nggak Bapak balas juga ya Pak. Bagi saya silakanlah, itu kan hak masyarakat untuk menilai. Kan saya yakin mereka itu kan tidak paham masalahnya. Hanya judul saja, dosen predator mencabuli ini, nah itu kan judul. Tapi makna isi dalam mereka nggak tahu. Maka saya bilang tadi, saya tambah
kuat untuk membela Rejani karena saya anggap dia ini betul-betul terzolimi. Terzolimi, Pak. Ya. Karena saya tahu, karena sudah saya ikuti persidangan, semua persidangan, memang terzolimi sekali, tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat, dengan ancaman hukuman yang diancam oleh jaksa. Sama itu kayak loh. membunuh orang kayaknya, Pak ya, kalau 10 tahun itu, Pak. 10 tahun sama pembunuhan itu kan, Pak ya. Oke. Jadi istilahnya sangat tidak masuk akal, Pak ya. Istilahnya bola panasnya sebenarnya di Pak Rejani, Pak ya. Apalagi saya lihat juga, Pak, kasus yang hampir mirip ya, Pak ya, yang memang kejadiannya hampir sama menyeruaknya di Unri ya, Pak ya. Ternyata dari kasusnya Unri ternyata terdakwanya malah dibebaskan ya, Pak ya. Dibebaskan itu semakin menambah keyakinan kita kah atau apa, Pak, kalau kita lihat dari itu, Pak? Ya, kalau dibilang menambah keyakinan ya juga bisa ya, tapi membuat semangat kita untuk membuktikan bahwa ada ketidakbenaran atas tuduhan itu. Ya, kita tidak bisa langsung memvonis pasti bebas, tidak. Ya, itu semua tergantung di majelis hakim. Tapi case-nya juga beda ya, Pak ya? Case-nya beda. Tapi dengan fakta yang terungkap, insya Allah majelis hakim itu akan sama pola pikir dengan kami. Dengan kami penasihat hukum. Karena dia akan menjatuhkan vonis kepada terdakwa, itu harus minimal ada bukti-bukti terpenuhi dulu unsurnya. Sehingga minimal ada gambar direkam lah ya, minimal itu. Jadi ada terpenuhi unsur-unsur di pasal 35 itu. Nah, tapi kalau fakta begini, dasar apa hakim mau menyatukan vonis itu? Maka saya bilang tadi, kalau umpamanya sama gilanya hasil vonisnya 10 tahun juga ya, maka saya bilang peradilan sesat. Sama gilanya Umpamanya kami vonis 10 tahun juga, itu kan coba perhatikan kalau seandainya ini jatuh ke keluarga kalian, ya, jatuh kepada anak keluarga atau siapalah, mungkin sama seperti keluarga Reja, bukan main, gelisah, takut, emosi segala macam. Kita jangan memberikan mentang-mentang aku jadi pemegang palu, mentang-mentang aku pacak menjatuhkan hukuman, rasa kebatinan itu tidak ada kita perhatikan. Naluri, karena kita tidak selamanya jadi hakim, tidak selamanya kita jadi pengacara, tidak selamanya kita jadi jaksa. Kalau sudah saatnya pensiun, balik ke masyarakat. Ya. Nah, yang paling pokok lagi bahwa sistem putusan kita ini yang dibuat oleh hakim itu dalam kalimat paling atas dalam putusan itu, demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demi keadilan. Nah, artinya apa? Putusan hakim itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya, bukan selepas di ruang sidang, baik. Kalau kita mau kehendak kita, baik, tunggu baik azab dari Tuhan kaget. Ya kan? Iya, benar-benar, Pak ya. Jadi buat apa ada kalimat itu kalau kita tidak connect kepada Sang Pencipta? Dan disumpah juga disumpah, ya, Pak ya, bukan sekedar. Makanya hakim tuh berat tugas dia untuk memutuskan. Dia harus beberapa macam pilihan pertimbangan. Keadilan bagi masyarakat harus dipertimbangkan, keadilan bagi korban harus dipertimbangkan, keadilan khususnya bagi terdakwa yang harus dipertimbangkan benar. Karena itu menyangkut hidup mati seorang, ya. Pak ya. Nah, jadi tidak baca sekendak wah aku benci kau nih, aku nek nian 20 tahun. Ada baca. Maka dalam hukum kita ini tidak dikejar, tidak menjadi patokan pengakuan. Fakta. Iya, yang kita kejar bukti dan fakta tadi, ya, itu bukti otentik tadi ya, Pak ya. ya. Sekalipun umpamanya ada contoh orang mengaku melakukan tindak pidana, katakanlah dia ngaku bunuh umpamanya. Dia ngaku, tapi setelah diselidiki fakta-faktanya itu tidak mengarah ke dia umpamanya. Baca itu. Lepas. Iya, artinya tidak baca dengan pengakuan. Aku bunuh, umpama. Wah sudah, kalau itu masuk penjara, tidak baca. Nah, ini juga sebaliknya. Ada suatu tindak pidana, tidak diakui oleh yang bersangkutan. Tidak apa-apa, tuh hak daripada terdakwa tidak ngaku. Tapi fakta akan bicara. Kalau memang faktanya ada bukti bahwa dia melakukan, tetap dihukum. Sekalipun tidak diakui. Nah, jadi kesimpulannya fakta inilah yang
jadi tolak ukur, bukti, kuncinya bukan bahwa, dari pengakuan. Ya bahwa istilahnya kita masuk ke rumah ya Pak ya, masuk ke rumah itu kuncinya itu adalah di fakta tadi Pak ya, terbuka apa tidak rumah itu tergantung fakta kuncinya itu Pak ya. Oke, jadi istilahnya tuh Obamers sangat menarik sekali pembicaraan kita, dan memang Pak Gandhi berapi-api sekali ya dengan istilahnya dengan emosi, karena dia merasa memang seorang kliennya ini memang benar-benar terzolimi ya Pak ya, terzolimi dengan kondisi fakta-fakta yang ada ya. Istilahnya kita sama-sama berdoa ya Pak ya, semoga dari hasil keputusan mendatang bisa memberikan satu keadilan yang sebenar-benarnya ya Pak ya, dari satu hukum yang memang benar-benar adil, seadil-adilnya Pak ya, bukan berdasarkan dari intimidasi atau tekanan dari pihak-pihak yang lain ya Pak ya. Kita harapkan seperti itu Pak ya. Begitu. Tetap misalnya dari tidak putus di satu tempat ini, kita juga akan berencana naik ke tahap selanjutnya ya Pak ya. Kalau seandainya putusannya ini nanti kita rasakan tidak adil. Tidak adil ya Pak ya. Kita akan banding dan dipastikan atau kasasi itu sampai Pak ya, sampai kita merasa keadilan itu bakal datang dan ada ya Pak ya istilahnya. Nah, demikian Obamers, makin dalam pembicaraan kita, tapi ternyata apalah boleh buat ya Pak ya. Waktu juga membatasi kita ya, dan kita juga akan sama-sama menjadi saksi bahwa ada dalam kasus ini, dari kisah antara dosen yang diduga predator ya Pak ya, 2 orang dosen predator, dan satunya sudah terbukti dan sudah mendapat vonis ya Pak 6 tahun, dan tinggal sisa satu lagi yang memang case-nya beda ya Pak, beda dengan yang dosen satunya Pak ya. Dan berharap menurut hasil pembicaraan tadi bahwa memang tidak ada bukti tindakan dari pasal tunggal yang didakwakan atau dituduhkan oleh jaksa penuntut umum, dan memang dari Pak pengacara sendiri, dari seorang Reja sendiri memang merasa tidak adil ya Pak, tidak adil bahwa mereka tidak berbuat apa-apa gara-gara pesan chat ternyata berbuat seperti ini ya Pak. Mungkin jadi pelajaran juga untuk Pak Reja ke depan ya Pak ya. Jadi istilah itu nggak gatal tangan juga ya Pak. Nggak asal main chat aja ya. Bukan Reja saja kan, seluruh ya, semua. Jadi pelajaran, hati-hati. Jadi pelajaran kita sama-sama ya Pak. Apalagi seorang dosen juga harus hati-hati ya berhadapan dengan mahasiswa Pak ya, dengan iseng-iseng. Iya, dengan segala mahasiswa, dengan berbagai lini ya Pak ya. Berbagai lini yang setiap hari itu harus menjaga jarak juga ya Pak, istilahnya itu hubungan profesionalisme antara dosen dan mahasiswa tetap harus diagungkan ya Pak ya, tetap harus diutamakan. Jadi pelajaran yang kita tarik ya Pak dari ini, demikian Obamers dari perbincangan kita ya. Kritik dan saran tetap kita nantikan langsung ke redaksi obama@gmail.com ya teman-teman. Jadi kita sama-sama berdoa, dan nanti pada saat pembacaan pledoi yang akan dilakukan pada Kamis nanti hingga pada vonis ya Pak ya. Vonis kemungkinan kapan Pak? Mungkin 2 minggu setelah itu. Habis Lebaran ya Pak ya. Mungkin habis Lebaran nanti vonis bisa didapatkan, dan ini mungkin belum menjadi titik akhir dari proses perjalanan dari dosen predator dari UNTRI yang katanya itu Pak ya. Ternyata dari kata omongan dari Pak Gandhi tadi Pak ya, bahwa ketika itu dinyatakan tidak bersalah, nanti jaksanya yang akan kasasi, dan sebaliknya juga ketika kita merasa itu tidak merasa mendapatkan keadilan, kita juga akan naik banding juga ya Pak ya, ke tingkat yang selanjutnya, hingga finalnya kita bisa membuktikan bahwa ini adalah benar-benar murni tanpa bisa dibuktikan perbuatan itu ya Pak. Itu yang pengen kita buktikan ya Pak ya. Akhir kata Obamers, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari para Obamers sekalian, dan kita sama-sama berdoa agar kasus ini berjalan sesuai dengan fakta dan kondisi sidang hasil yang sebenar-benarnya Pak ya. Amin, insya Allah Pak ya, dan kita optimis meskipun kata Bapak tadi cuma 50% ya Pak ya, tapi tetap harapan kita karena harapan Bapak sendiri bilang hakimnya adalah hakim yang berintegritas ya Pak ya. Mudah-mudahan memang ada satu keputusan yang bisa akhirnya sampai di sini aja ya Pak ya, harapan kita Pak ya. Oke teman-teman, saya akhiri podcast hari ini, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Obamers. Dah.